Halo, Mhm. selamat malam. Perkenalkan, saya Stefani Surya, mahasiswi Universitas Unikat Majaya. Di sini saya ingin meminta pendapat Anda mengenai beberapa hal mengenai Pancasila untuk dijadikan sebagai tugas saya. Bisa kita mulai? Baik, bisa. Oke. Yang pertama, apa sih pendapat Anda mengenai sila pertama di dalam Pancasila dalam aspek kehidupan kita, kayak kehidupan sehari-hari gitu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya sila pertama itu kan memang berbicara tentang bagaimanapun agama kita, bagaimanapun Anda memandang Tuhan, apa ya, point of view kalian melihat Tuhan itu kan berbeda-beda. Tapi intinya Tuhan itu tetap mengajarkan kebaikan dan Tuhan itu tetap satu. Jadi menurut saya sila satu itu lebih ke talking about toleransi aja sih. Bagaimana kita sifat toleransi kita terhadap menghargai agama yang lain juga. Gitu. Berarti kunci utamanya toleransi ya. Mm-mm. Toleransi. Eh, Menurut Anda, apakah Anda sudah menerapkan toleransi itu dalam kehidupan sehari-hari Anda? Uh, Kalau saya sih justru ini kayak saya benar-benar nekenin ke semua orang sih. Semua orang harus pokoknya wajib lah untuk bertoleransi ke semua orang gitu, tak terkecuali. Jadi memang harusnya kita sebagai manusia kita harus memiliki sifat toleransi gitu. Nah, jadi kan di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 55 dikatakan bahwa setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas, dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali. Jadi di sini tuh saya ada sebuah cerita yang dialami oleh DS. Jadi dia itu menceritakan pengalaman berbeda agama di keluarga dia. Jadi di dalam keluarganya itu si DS ini beragama Islam, sedangkan kedua orang tuanya itu beragama Kristen. Nah, tetapi dia tuh dipaksa terus sama orang tuanya untuk mengikuti orang tuanya, walaupun dia sudah berusia lebih dari 18 tahun. Dimana yang kita tahu kalau 18 tahun itu kita seharusnya sudah bisa memilih agama kita sendiri kan. Iya. Nah, di Benar. di keluarganya DS ini dia itu dipandang sebagai orang asing gitu di dalam keluarganya. Nah, Oke. ada satu kasus lagi, jadi dialami oleh G. Jadi dia itu terpaksa beragama Buddha karena dituntut oleh orang tuanya. Jadi dia itu sebenarnya mempercayai kayak ajaran Kristen gitu kan, tapi dia itu takut untuk bilang ke orang tuanya. Jadi dia tetap beragama Buddha, tetapi dia tuh dalam hati dia itu dia percaya sama agama Kristen. Nah, menurut Anda gimana pendapatnya? Kayak seharusnya kita kayak kan kita juga harus menghormati orang tua kita, tapi kita juga punya hak untuk memilih agama kita itu sendiri. Kalau menurut saya ya, itu kalau dalam konteksnya seperti itu, kayak untuk menghargai orang tua kita harus mengikuti ajaran mereka gitu kan maksudnya. Cuman kalau Iya. menurut saya ya, itu benar-benar kalau dalam konteksnya seperti itu hal yang salah sih. Karena tidak bisa disamakan sama kebebasan beragama dan kebebasan menentukan pilihan. Apalagi orang itu sudah yakin bahwa agama yang dia pilih itu benar gitu kan. Itu menurut saya tidak etis ya kalau misalnya demi apa menuruti perkataan orang tua kita harus apa ya tidak menuruti kemauan sendiri gitu. Jadi kayak itu salah sih. Menurut saya itu salah. Jadi menurut Anda itu salah ya? Karena seharusnya kita dibebaskan untuk memeluk agama kita yang kita pilih gitu ya. Iya, setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih kepercayaannya gitu. Berarti misalnya nanti kalau Anda sudah menjadi orang tua
dan anak Anda ingin memeluk agama lain dari yang Anda peluk, berarti itu nggak masalah ya? Nggak apa-apa? Kalau ngomongin itu, memang namanya orang tua pasti ada rasa sedih ya. Maksudnya kalau mungkin nanti saya jadi orang tua, anak saya udah gimana nanti dia menentukan pilihannya sendiri. Dia untuk memilih agama yang berbeda, pasti ada rasa sedih. Cuman kalau misalkan dia udah dewasa, dia udah memiliki jalannya sendiri, dia udah punya pilihannya sendiri, ya, dan dia yakin sama soal itu, saya sih setuju gitu, nggak melarang juga. Oke, pertanyaan dari saya sekian saja. Terima kasih atas waktunya. Selamat Baik, malam. terima kasih. Selamat malam. Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Stefani Surya, mahasiswi Universitas Unikat Majaya. Jadi di sini saya ingin meminta pendapat Anda mengenai beberapa hal dalam Pancasila dalam kehidupan kita. Nah, bisa kita mulai ya? Iya. Jadi yang pertama itu, gimana sih pendapat Anda mengenai sila pertama Pancasila dalam aspek kehidupan? Jadi kayak kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau dibilang pakai contoh konkretnya ya, saya kan sekarang sedang berkuliah di salah satu universitas di Jawa Barat, itu di Bandung, namanya Universitas Katolik Parahyangan. Kalau dari situ sih saya bisa lihat sendiri, walaupun yayasan kita itu Katolik, tapi masih banyak juga orang yang di luar agama Katolik yang memang masuk ke dalam universitas yang saya tuju sekarang gitu, dan di perlakuan terhadap mereka itu sama aja sih, sama kayak yang Katolik atau yang seagama gitu. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Itu sih salah satu contoh konkret yang saya alami. Berarti kalau yang Kak Anda alami itu kayak tidak ada perbedaan gitulah ya di toleransi. Betul. Ya. Gimana Anda sendiri gitu kayak misalnya apakah Anda sudah melakukan toleransi itu atau menurut Anda gimana? Kalau saya sih memang dari dulu ya, hidup itu kan banyak sih di tempat dimanapun itu pasti kita saling berdampingan sama orang yang beda agama, beda ras, beda suku bangsa gitu. Jadi kita ya sampai sekarang pun saya masih menerapkan prinsip itu. Jadi kalau misalnya memang dari kitanya sendiri udah membangun prinsip yang seperti itu, ya itu juga akan membantu orang lain untuk melakukan hal yang sama. Gitu. Oh, berarti toleransi itu penting ya? Penting banget. Iya. Jadi saya di sini ada 2 kasus yang jadi di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 55 itu dikatakan bahwa setiap anak itu berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali. Nah, tapi di sini tuh 2 kasus ini jadi dialami oleh DS. Jadi dia tuh berada di keluarga yang berbeda agama. Jadi dia sendiri itu beragama Islam dan orang tuanya itu beragama Kristen. Jadi dia itu tetap dipaksa oleh orang tuanya untuk mengikuti aliran orang tuanya, yaitu Kristen, walaupun dia sudah berusia lebih dari 18 tahun. Jadi kayak di keluarganya itu karena dia beda agama, dia itu dipandang asing oleh keluarganya. Nah, itu kasus pertama. Untuk kasus kedua itu dialami oleh G. Jadi dia itu terpaksa beragama Buddha karena dituntut oleh orang tuanya. Jadi kayak karena dia terlalu dituntut itu, jadi dia mau nggak mau dia beragama Buddha, tapi sebenarnya dia tuh hatinya percaya sama aliran agama Kristen. Nah, tapi dia takut untuk bilang ke orang tuanya. Jadi dia terpaksa untuk mengikuti agama orang tuanya. Itu menurut Anda gimana? Kalau menurut saya pribadi sih, ya kita sebagai seorang anak itu punya kewajiban ya buat menaati orang tua, menghormati orang tua. Cuman kita juga di sini sebagai masyarakat hukum gitu, dimana kalau mengenai agama dan yang lainnya itu memang ada pengaturan sendiri. Seperti yang tadi Anda sebutkan yang berhubungan dengan pasal 55, yang saya tahu untuk anak sendiri itu punya
undang-undangnya sendiri. Jadi saya cari itu ada di pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 itu tentang perlindungan anak yang menyatakan hal seperti demikian. Gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin posisinya orang tua itu membantu mengarahkan anak untuk menganut agama yang memang baik gitu. Sebenarnya bukan berarti baik ya, karena semua agama itu menurut saya baik, karena memang baik. Tujuannya juga satu, tujuannya cuma kepada Tuhan gitu kan. Cuman kalau misalnya memang yang menuntut anaknya untuk beragama itu menurut saya itu kurang sih. Kurang dalam artian itu kurang etis. Jadi harusnya mungkin doktrin masyarakat juga berpengaruh sih terhadap hal tersebut gitu. Jadi ya memang harusnya diluruskan bukan seperti itu, tapi membimbing anaknya untuk menganut agama yang memang dia sudah kompromi gitu. Maksudnya sudah apa sih namanya sudah memang dia benar-benar ingin menganut agama itu gitu. Berarti kalau misalnya Anda pun menjadi orang tua, Anda ingin memeluk agama lain itu Anda akan membimbing dengan baik gitu, masa diperbolehkan gitu ya? Ya, kalau untuk saya sendiri diperbolehkan. Cuman proses untuk memperbolehkannya itu memang saya harus mendampingi dia gitu. Jadi saya sebagai orang tua juga kenapa sih mau pilih agama ini, alasannya apa gitu. Jadi kalau misalnya memang ada alasan dia yang sedikit keluar gitu, jadi saya bisa membantu meluruskan, oh sebenarnya harusnya pemikiran kamu terhadap agama ini tuh seperti ini gitu. Itu sih. Oh, Jadi berarti sebenarnya intinya tetap diperbolehkan. berarti yang penting tahu kenapa sih dia mau pilih agama lain gitu ya? Iya, betul. Soalnya Oke. kan kalau untuk masalah agama itu nggak bisa dipilih dengan main-main gitu kan. Itu juga Iya, urusan antara betul. kita dengan Tuhan gitu. Iya. Oke. Berarti yang penting kita harus tahu kenapa sih dia milih agama itu, apakah itu benar atau enggak gitu ya? Iya, betul. Ya, oke. Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Malam.